Kanada umumkan skuad Piala Dunia 2026. Kanada resmi mengumumkan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Jesse Marsch mengkonfirmasi skuad final tuan rumah bersama tersebut 2 pekan sebelum laga pembuka. Kapten timnya yakni Alphonso Davies tetap masuk ke dalam skuad meski masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Pemain Bayern Munchen itu diperkirakan belum siap tampil pada pertandingan pembuka timnas Kanada. AC Monza resmi promosi lengkapi kontestan di Serie A musim depan. Monza memastikan langkah kembali ke Serie A setelah kemenangan dramatis dalam laga playoff Serie B. Klub yang bermarkas di U-Power Stadium ini sukses menuntaskan perjuangan mereka untuk bergabung dengan jajaran elit sepak bola Italia musim depan. AC Monza berhasil meraih tiket promosi setelah menyingkirkan Catanzaro dalam final playoff yang berlangsung sebanyak 2 leg. MU punya 7,1 triliun rupiah untuk belanja pemain baru. Manchester United nampaknya bakal berinvestasi besar di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan punya dana dalam jumlah besar untuk dibelanjakan di musim panas. Menurut laporan dari Manchester Evening News, manajemen MU dikabarkan menyiapkan uang besar hampir 300 juta pound sterling bagi Carrick untuk bisa dibelanjakan. Angka ini naik dengan signifikan dari belanja MU di musim yang lalu. Setan Merah bisa hedon di bursa transfer nanti karena mereka mendapatkan sejumlah tambahan pemasukan yang cukup signifikan karena lolos ke Liga Champions musim depan. Casemiro dinilai terlalu dini tinggalkan Manchester United. Manchester United berusaha menghadapi perubahan besar di lini tengah mereka pada musim panas nanti. Salah satu penyebabnya adalah kepergian dari Casemiro yang akan mengakhiri masa baktinya di Old Trafford setelah 4 musim membela Setan Merah. Kontribusi Casemiro pada musim terakhir menunjukkan bahwa ia masih mampu tampil di level kompetitif. Pengalaman yang dimiliki mantan pemain dari Real Madrid itu sebagai aset berharga bagi skuad. Dan kepergiannya di musim panas kali ini dirasa terlalu dini karena ia sempat menunjukkan kontribusi besar bagi skuad MU di musim kali ini. Benjamin Sesko bakal ganti nomor punggung. Ada informasi menarik disampaikan Fabrizio Romano. Striker muda Manchester United yakni Benjamin Sesko dikabarkan akan mengubah nomor punggungnya untuk musim depan. Di musim perdananya Sesko menggunakan nomor punggung 30 dan menurut laporan tersebut mulai musim depan Benjamin Sesko akan mengenakan nomor punggung 9 di dalam skuad Setan Merah. Nomor punggung itu tak lagi bertuan sejak musim lalu. Pasalnya pengguna sebelumnya yakni Rasmus Højlund telah resmi pindah ke Napoli dan transfernya jadi permanen di musim panas ini. Nilai pasar dari JCS kini naik lagi. JCS naik lagi nilai pasarnya. Bek Sassuolo asal Indonesia itu kini punya nilai pasar mencapai 14 juta euro atau naik 4 juta euro. JCS kini punya nilai pasar 14 juta euro atau sekitar 290 miliar rupiah. Nilai pasarnya naik cukup signifikan. JCS sendiri jadi jagoan di Sassuolo di Serie A musim ini. JCS telah bermain sebanyak 35 kali di Liga dengan total waktu bermain sebanyak 3064 menit. Inter Milan siap rampungkan transfer Curtis Jones dari Liverpool di awal Juni. Inter Milan berupaya memperkuat skuad asuhan dari Christian Chiellini jelang musim baru dengan mengejar beberapa pemain kunci. Salah satu target utama mereka adalah gelandang muda Liverpool yakni Curtis Jones. Menurut laporan terbaru, Inter berharap dapat menyelesaikan kesepakatan dengan klub Inggris tersebut dalam beberapa hari ke depan. Negosiasi antara kedua klub tampaknya menjadi tantangan tersendiri. Liverpool dikabarkan menginginkan biaya transfer sekitar 30 juta euro atau lebih. Sementara Inter berharap bisa mendapatkan Jones dengan harga kurang dari 20 hingga 25 juta euro. Atletico Madrid buka peluang untuk jual Ademola Lookman. Atletico Madrid dikabarkan membuka peluang untuk menjual winger asal Nigeria yakni Ademola Lookman di musim panas kali ini. Menurut kabar yang dilansir dari Soccernet, mengungkapkan bahwa Atletico membuka peluang untuk melepas sang pemain asal Nigeria tersebut yang hanya berselang beberapa bulan setelah memboyongnya ke Spanyol. Kabar dari Spanyol dan juga Turki menyebutkan bahwa Los Rojiblancos yang mendengarkan tawaran untuk bintang elang super itu di bursa transfer musim panas kali ini. Diikuti mengenai kabarnya menyetujui keputusan klub karena Atletico melanjutkan pembangunan skuad yang lebih besar menjelang musim depan. Kesulitan Lookman dilaporkan terkait dengan masalah taktik dalam sistem dari Diego Simeone.
Como kembali tertarik ke dua pemain akademi dari Real Madrid. Selama beberapa tahun terakhir, Real Madrid dan juga Como menjalin hubungan simbiosis informal dan tak disengaja, di mana kedua klub mendapatkan manfaat dari transfer pemain. Kabarnya Como tertarik kepada tim cadangan dari Real Madrid, di mana ada Jesus Fortea dan juga Daniel Yanez menonjol sebagai pemain yang disukai oleh Fabregas, dan karenanya Como dikabarkan ingin menggait dua pemain muda tersebut di jendela bursa transfer musim panas kali ini. Aston Villa kirim tawaran untuk Matteo Soler dari AS Roma. Aston Villa terus bergerak memperkuat skuadnya setelah memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Salah satu nama yang kini masuk ke dalam daftar incaran klub adalah Matteo Soler, winger muda milik AS Roma yang tampil cukup menjanjikan sepanjang musim. Matteo Soler menjadi target Aston Villa karena dianggap mampu menambah kreativitas dan juga produktivitas di lini serang. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Aston Villa bahkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Roma untuk bisa mendatangkan Soler. Meski nominal penawaran tidak diungkapkan, klub Italia tersebut dikabarkan memasang harga 35 hingga 40 juta euro untuk transfer sang pemain mudanya. Jose Mourinho dukung Real Madrid pulangkan Nico Paz. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Jose Mourinho terus mendorong Nico Paz untuk segera kembali ke Real Madrid setelah 2 musim sukses bersama Como. Namun Como melakukan segala upaya untuk bisa mempertahankan pemain muda Argentina itu selama 1 tahun lagi. Sang pemain sendiri juga dikabarkan telah menyatakan keinginan untuk tetap berada di bawah manajemen dari Cesc Fabregas setelah membantu tim lolos ke Liga Champions musim depan untuk pertama kalinya. Bernardo Silva jadi rebutan Barcelona dan Atletico. Bernardo Silva menuju ke La Liga di musim depan. Barcelona dan juga Atletico Madrid kini sedang memperebutkan tanda tangannya di atas kontrak. Sempat dikabarkan akan kembali ke Portugal, Silva kini malah menuju ke Spanyol. Sejumlah laporan mengungkapkan gelandang 31 tahun tersebut sudah mantap bermain di tanah Matador. Sejumlah laporan mengungkapkan gelandang 31 tahun itu sudah mantap bermain di tanah Matador. Barcelona sendiri diyakini di posisi terdepan karena Bernardo Silva punya mimpi bermain di klub Catalunya tersebut. Media Portugal Yane Ebola bahkan menyebut bahwa mantan pemain dari Benfica dan AS Monaco itu bersedia memangkas gajinya demi bisa bergabung dengan Blaugrana. Mantan pelatih MU jadi kandidat pelatih baru AC Milan. Ada nama baru masuk dalam bursa transfer AC Milan. Sosok Ralf Rangnick dikabarkan jadi kandidat juru taktik Rossoneri yang baru. Dilansir Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan sangat tertarik mempekerjakan Ralf Rangnick. Pasalnya sang pelatih sudah teruji dalam membangun tim. Di sisi lain, Rangnick terkenal akan kemampuannya dalam mengidentifikasi bakat dan juga membangun sistem yang bagus dalam sebuah klub. Itulah mengapa Milan yakin sang pelatih bakal cocok untuk jadi juru taktik mereka yang baru. Ibrahima Konate tinggalkan Liverpool, Chelsea kini gercep PDKT. Chelsea dikabarkan ikut masuk dalam persaingan mendapatkan bek Liverpool yakni Ibrahima Konate yang akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di musim panas. Chelsea disebut menjadi salah satu tim yang serius memantau situasi sang pemain. Pengalaman Konate di Liga Inggris dinilai menjadi tambahan besar bagi Chelsea. Sejak bergabung dengan Liverpool di tahun 2021, bek timnas Prancis tersebut telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan di liga. Tijani Reinders jadi incaran Atletico Madrid. Tijani Reinders dilaporkan jadi incaran Atletico Madrid. Kepergian dari Guardiola bikin masa depan dari Reinders di Man City masih belum jelas. Atletico dikabarkan mencari gelandang yang baru di bursa transfer. Lini tengah dianggap menjadi titik lemah Atletico di musim ini. Buruknya performa di lini tengah membuat Atletico hanya mampu finish di urutan keempat di La Liga. Masa depan dari Reinders sendiri di Manchester City saat ini masih juga belum jelas. Pasalnya Pep Guardiola yang merekrutnya ke Etihad Stadium hengkang dari The Citizen. Enzo Maresca disebut bakal jadi pengganti dari Guardiola di kursi manajer, dan Reinders dikabarkan tak masuk rencana Maresca di Manchester City musim depan. Real Madrid ikut serta dalam persaingan datangkan Ruben Dias. Bek Ruben Dias dilaporkan masuk radar dalam Real Madrid di tengah ketidakpastian seputar masa depannya di Manchester City. Menurut El Nacional, agen super yakni Jorge Mendes secara proaktif memperkenalkan Ruben Dias ke Real Madrid sebelum jendela bursa transfer musim panas dibuka. Real Madrid dilaporkan sedang memantau dengan cermat situasi dari bek tengah asal Portugal tersebut.
Andoni Iraola segera tanda tangan latih Liverpool. Andoni Iraola muncul sebagai kandidat terdepan untuk menjadi pelatih baru dari Liverpool. Kabar tersebut mengemuka setelah Liverpool mengakhiri kerjasamanya dengan Arne Slot. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Liverpool sudah memiliki kandidat favorit menggantikan Slot. Sosok yang dimaksud adalah pelatih Bournemouth yakni Andoni Iraola dan tak ada yang lain. Rencananya ada pertemuan dan pembahasan dengan sang pelatih yang akan berlangsung pada hari ini. Nama Iraola melambung setelah sukses membawa Bournemouth finish di urutan ke-6 di Liga Inggris. Selamat, PSG juara Liga Champions back to back. PSG kembali menegaskan statusnya sebagai penguasa sepak bola Eropa. PSG sukses menjadi juara Liga Champions musim ini setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti 4-3 di Puskas Arena. Gelar ini menjadi trofi Liga Champions kedua secara beruntun. Sebelumnya pada musim lalu, mereka meraih gelar pertama setelah menghancurkan Inter Milan 5-0. Kala di final, Arsenal pulang dengan hadiah fantastis. Arsenal harus menelan kekecewaan setelah gagal meraih trofi Liga Champions mereka. Meski gagal menjadi juara Eropa, perjalanan Arsenal di musim ini tetap menghadirkan keuntungan besar dari sisi finansial. Tim asuhan dari Mikel Arteta berhasil mengumpulkan hadiah Liga Champions dengan nilai yang memecahkan rekor. Total hadiah yang diterima Arsenal di musim ini mencapai 141 juta euro. Jika dikonversikan setara dengan 3,1 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan melampaui total hadiah yang diterima PSG ketika menjuarai Liga Champions di musim lalu.